Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara sosialisasi keputusan Dewan Hizbah. Jangan lupa, acara ini akan tayang setiap hari Rabu di Persis TV Channel. Maka dari itu, untuk keberlangsungan acara ini jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan pemirsa Persis TV dimanapun berada, dengan like dan subscribe-nya mendapatkan pahala dari Allah sebagai penggantinya. Baiklah pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini acara sosialisasi keputusan Dewan Hizbah di Persis TV Channel akan membahas tentang hukum zakat diinvestasikan. Alhamdulillah, untuk membahas masalah ini sudah hadir di hadapan kita Al Ustadz yang berkompeten di bidang ini, karena beliau adalah anggota Dewan Hizbah yang membahas langsung materi zakat yang diinvestasikan ini. Beliau juga adalah seorang penasehat di pimpinan pusat Persatuan Islam. Jadi beliau sebagai anggota Majelis Penasehat Persatuan Islam. Kemudian beliau juga sebagai Dewan Syariah Pusat Zakat Umat pimpinan pusat Persatuan Islam. Sangat cocok sekali membahas ini. Kemudian beliau juga sebagai penulis buku. Sudah banyak buku-buku yang beliau tulis, diantaranya ada buku Tafsir An-Nur yang ada di hadapan kita. Itu tuh salah satunya. Puluhan bahkan mungkin sudah ratusan buku yang ditulis oleh beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Al Ustadz Kiai Haji M. Rahmat Najib SPD. Ustadz, bagaimana, udah siap Ustadz? Insya Allah. Baiklah Ustadz, untuk selanjutnya biar lebih leluasa Ustadz menjelaskan tentang masalah zakat ini, kami persilahkan Al Ustadz untuk membahas bab hukum zakat yang diinvestasikan. Mangga Ustadz. Alhamdulillah bi'izatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dolun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa ghurimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Zakat itu merupakan rukun iman yang ketiga. Merupakan kewajiban. Rukun Islam Ustaz? Rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Merupakan ibadah mahdhoh. Artinya ibadah yang khusus, tidak diumumkan, tidak dibebaskan, tapi dibatasi. Berbeda dengan sodako dan infak. Sodako itu sebetulnya kalimat umum. Bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa dengan gerak badan atau bahasa tubuh. Sehingga ada istilah senyum itu adalah sodako. Nah, sodako itu ada dua. Satu yang hukumnya wajib, yang kedua ada sodako tatawu. Yang wajib itu ada dua. Ada infak, ada zakat. Zakat itu khusus atau ditentukan. Pertama, ditentukan jenis hartanya. Yang kedua, ditentukan ukurannya. Ditentukan siapa yang menerimanya.
ditentukan juga waktunya. Ada zakat yang lain, zakat jiwa seperti zakatul fitri. Itu juga ditentukan ukurannya, orangnya, waktunya. Gitu. Dan ada zakat-zakat harta. Zakat harta itu diantaranya yang paling banyak yaitu zakat tentang dagang, zakat tijarah. Di perkampungan barangkali di daerah-daerah tertentu yang banyak menghasilkan palawija itu masuknya zakat jiro'ah. Jiro'ah. Tapi di kita jarang sekali zakat itu hewan. Zakat ternak gitu. Dan di ibu-ibu itu yang paling banyak zakatnya adalah zakat perhiasan. Orang-orang kaya zakatnya itu adalah zakat ma atau harta simpanan. Ditentukan siapa penerimanya. Nah, dalam Al-Quran surah At-Taubah atau surah Al-Baro'ah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu, shadaqah di sini diartikan zakat. Innamas shadaqatu, zakat-zakat itu lil fuqara'i. Nah, ada inna sesungguhnya, ma hanyalah berarti tidak untuk yang lain. Untuk lil fuqara'i fakir, wa masakin orang miskin, wal amilina yang ketiga amilin. Yang keempat adalah al mu'allafah. Itu memakai huruf li Ustaz ya? Iya, jadi lil fuqara'i wa masakin wal amilin wa mu'allafah. Nah, ini untuk perorangan. Jadi bisa disampaikan kepada orang-orang ini. Nah, itu. Jadi maksudnya li di sana itu Ustaz untuk perorangan gitu. Perorangan. Orang miskin, fakir, amilin. Nah, amilin di sini juga walaupun dia orang kaya, tapi dikarenakan dia amilin punya hak. Mustahik itu hak, bukan kewajiban. Punya hak gitu. Dan mu'alafah. Mu'alafati kulubuhum. Nah, itu mu'alaf Ustaz. Perlu dijelaskan lebih banyak mu'alaf itu. Karena sekarang ada yang sudah 10 tahun masuk Islam masih disebut mu'alaf. Nah, sebenarnya mu'alaf yang dimaksud di sini yang mana Ustaz? Yang baru masuk atau gimana? Dilihat dari artinya, mu'alafati atau mu'alafatu kulubuhum, itu kata anak pesantren, kulubuhumnya itu jadi naib fa'il. Diartikan yang dijinakan hatinya. Berarti mustahik ini tidak jinak asalnya. Ya. Nah, dijinakan begitu. Misalnya begini, ada orang kafir yang suka mengganggu orang Islam. Itu terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi ada, kalau sekarang itu preman atau jeger gitu ya, selalu mengganggu orang-orang Islam yang ada di sana. Orang-orang Islamnya lemah, kemudian diberi zakat. Nitip tah. Itu bagian mu'alaf. Mu'alaf, orang kafir ini. Bagian Jadi, mu'alaf ya, dibagikannya. orang kafir dapat zakat. Tapi harus dia mu'alaf. Iya. Supaya tidak mengganggu orang. Kalau sekarang disebutnya ada komunitas hijrah, yaitu preman-preman atau orang-orang yang asalnya hidup di jalanan kemudian berhijrah masuk masjid. Nah, itu juga dijinakan juga Ustaz. Dijinakan. Jadi dapat bagian dari harta zakat. Yang asalnya garang gitu. Tapi mungkin saja mereka itu lebih cenderung kepada fakir miskin. Atau jadi 3 Ustaz, dapat harta zakat, dapat jadi fakir, jadi miskin. Tergantung 3 bagian. Itu kan punya hak. Nah, ini yang tadi gitu. Kemudian orang itu diberi zakat juga oleh Abu Bakar. Ya, ya. Setelah Rasul tidak ada, Abu Bakar Siddiq itu memberi zakat kepada preman-preman itu supaya tidak mengganggu, dan memang tidak mengganggu. Oh, kalau pada saat itu premannya bukan orang Islam. Bukan, belum orang Islam harus saling mendukung dan menjaga kan gitu. Itu yang diberi oleh Abu Bakar sama Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, ketika zaman Umar tidak diberi, mereka datang ke Madinah. Kami mengatakan begini, Muhammad telah memberi kepada saya dari zakat. Abu Bakar juga. Kenapa kamu tidak?
kata Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang Islam sudah kuat dan kamu sudah lemah, mau apa? Nah, jadi dihentikan begitu. Entah ceritanya mereka itu masuk Islam atau tidak. Nah, kemudian yang baru masuk Islam itu disebut mu'alaf karena dijinakan walaupun dia kaya tapi diberi harta supaya harta zakat ya, supaya dia hatinya jinak. Wah, resep ya di masjid teh geningan. Oh, iya. Nah, sekarang justru banyak orang yang baru masuk Islam atau sudah lama atau beragama Kristen asalnya atau kafir kemudian menjadi Islam disebut saja mu'alaf. Nah, itu sebetulnya bukan mu'alaf lagi. Iya, itu yang baru saja. Jadi mu'alaf itu dapat harta zakat dan mu'alaf itu ternyata kata Ustadz barusan adalah orang yang belum masuk Islam tapi dijinakan hatinya dan juga orang yang baru masuk Islam juga. Itu. Jadi harta zakat itu bukan hanya untuk orang Islam tapi orang kafir yang sedang dijinakan hatinya seperti tadi Ustaz ya. Supaya tidak mengganggu. Supaya tidak mengganggu. Dapat bagian itu dari zakat. Seperti ini anjing galak nih, beri roti aja gitu ya. Nah, jadi itu. Jinak, gitu. Itu pemirsa. Catat ini dari Ustadz ini yang baru. Dan juga ada yang perlu ini Ustadz, dikaji tentang fakir dan miskin. Kenapa ada dua istilah dalam Al-Quran yang mendapat harta zakat itu adalah fakir dan miskin. Bedanya fakir dan miskin apa? Jadi kalau ada seseorang fakir, kemudian dia juga miskin, dapat dua mungkin Ustadz, bagian. Sebetulnya Al-Quran membedakan antara fakir dan miskin itu. Dilihat dari artinya, fakir itu artinya orang yang sangat membutuhkan. Tidak punya pekerjaan tetap atau serabutan, hasilnya juga sedikit. Itu fakir. Ya. Kalau miskin itu ada, tapi kata miskin itu artinya pikarunyaan. Jadi kalau bahasa Arab itu begini. Kalau ada orang yang jatuh, orang Arab suka bilang begini, miskin. Miskin itu bukan berarti orang itu miskin. Karunya teuing. Kasihan. Kasihan, makanya ini perlu. Sebetulnya fakir itu yang lebih membutuhkan, itu makanya nomor satu. Yang kedua miskin adalah orang yang kekurangan. Tetapi oleh Rasulullah fakir disebut miskin, miskin juga disebut fakir. Sebab ada ayat yang menyatakan Al-Baqarah tuh lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Jelas itu orang fakir. Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mereka tidak punya pekerjaan. Tapi mereka berjihad di jalan Allah, tidak punya pekerjaan tetap. Nah, itu orang-orang fakir. Tapi oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang miskin, bacalah ayat itu. Itu kalau barangkali sekarang untuk ustadz-ustadz yang ada di pelosok, kalau di Bandung makanya seperti Ustadz Ihsan kan subur. Gitu. Kalau di pelosok itu ya ustadz tadi dicarekan untuk khutbahnya eta keneh dicarekan, diberi juga tidak, itu fakir. Sementara ustadz itu harus menggali masalah, kita membaca tidak punya kesempatan untuk berniaga. Ya kalau zaman Rasul itu seperti Abu Hurairah kan tidak punya pekerjaan, pekerjaannya juga itu ngorek kucing. Nah, tapi kan beliau menghafal hadis. Itu termasuk fakir itu. Atau para pejuang itu. Sekarang kan para pejuang atau para tentara sekarang digaji. Oh iya Ustadz, biasanya kita menggolongkan Ustadz itu yang seperti itu bukan hanya fakir tapi fisabilillah. Nah, itu lain lagi. Lain lagi nanti kita bahas tentang fisabilillah. Ini baru 4 yang diawali dengan tadi kata Ustadz ya. Ada fakir, miskin, amilin dan mu'alaf. Amilin Ustadz, kriterianya seperti apa Ustadz amilin? Amilin itu orang yang bekerja. Bekerjanya bermacam-macam. Termasuk bagiannya ada yang mencatat, ada yang mengambil. Bekerja mengurus zakat gitu. Iya, mendistribusikan. Abu Hurairah itu amilin. Pernah menjaga zakat itu kan sampai datang setan itu yang mengambil. Oh iya. Itu, Abu Hurairah. Ada hadisnya itu. Umar bin Khattab juga amilin. Nah, Rasul juga amilin. Hanya Rasul bagian doa. Dalam At-Taubah ayat 103. Gitu kan? Ada yang menitipkan zakat, Rasul mendoakan. Tapi Rasul tidak min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki wa sholli alaihim. Jadi ada seksi doanya. Itu amilin. Tapi Rasul tidak
tidak menerima zakat. Walaupun bekerja mengurus zakat. Umar juga ketika diberi, kata Rasul, itu hak kamu. Mau disodakohkan, mau diinfakkan kembali gitu saja. Gitu, atau diurus tuh hak. Itu amilin. Jadi ini pembahasannya harus khusus masalah. Oh, berarti harus dikaji lagi, disiarkan lagi oleh Persis TV. Pemirsa ya, khusus tentang mustahik zakat. Ini amilin banyak sekali pembahasannya. Tapi untuk selanjutnya, Ustadz, 4 kedua yang diawali tadi dengan apa? Li sudah, barusan ada 4. Sekarang yang diawali dengan pi, Ustaz. 4 kedua, yang pertama itu rikob. Rikob ini juga merupakan kinayah. Rikob itu rokobah, leher. Jadi kalau ada binatang yang ditali, diikat lehernya itu tidak bisa kemana-mana. Nah, diistilahkan dalam mustahik ini wafir riqabi, ya. Artinya orang yang dihamba sahaya. Bukan liriqabi, bukan untuk hamba sahaya, tapi fir riqabi. Ada kata yang dibuang adalah upaya pembebasan hamba sahaya. Pembebasan. Jadi tidak diberikan kepada hamba sahaya. Tapi yang membebaskan. Ya, tapi langsung saja kepada pemiliknya. Mau berapa ini orang dijual? Begitu. Nah, ini pemiliknya merupakan lembaga amil zakat itu. Amilin itu. Dikarenakan sudah ada ini bagian amilin, fakir miskin sudah semuanya itu. Sudah diberi walaupun tidak mencukupi, tapi ini ada yang lebih penting. Ini ada yang ditawarkan hamba sahaya mau dibebaskan. Mau berapa? Itu tidak ada tawar dengan rikobnya, tapi dengan pemiliknya berapa gitu nanti dibebaskan, dan itu bisa diambil dari harta zakat. Iya, dan memang itu haknya. Gitu. Tapi kan sekarang kita barangkali ada orang yang ditahan, dibebaskan, jika begitu bisa masuk. Yang kedua, dari bagian kedua ini agorimin. Gorimin juga ini yang punya utang. Tidak setiap orang yang punya utang berhak. Gitu. Di komplek kan banyak hutangnya ya. Itu rumah-rumah belum terbayar. Betul, Ustaz. Orang kaya juga yang pengusaha hutangnya banyak. Nah, itu kalau tidak. Itu gorimin bukan, Ustaz? Nah, yang sebut gorimin itu kan tenggelam. Dia sudah kelabakan gitu. Di dalam contohnya itu begini, si gorimin ini misalnya panitia pembangunan masjid. Ya. Karena kan harus segera selesai si masjid ini, dia minjem ke itu lembaga material ya, tukang jualan tukang bahan ya, bahan bangunan gitu. Dikarenakan ingin selesai. Nah, biasanya kalau sudah selesai yang nyumbang sudah selesai juga. Padahal si panitia punya utang. Dikarenakan si pihak itu toko, ini tanggung jawabnya siapa ini? Nah, maka tanda tangan dia itu gorimin, berhak menerima zakat untuk dibayarkan. Itu bukan untuk dimakan. Uang zakat dibayarkan kepada hutangnya. Ya, langsung berapa hutangnya ini? Didatangi saja begitu. Toko material, toko bangunannya, berapa hutangnya itu bisa dari zakat. Dari zakat bisa dari zakat ya. Bisa saja seorang pengusaha, misalnya pengusaha kelontong gitu, terbakar. Sehingga dia harus punya modal lagi. Dia bukan untuk makannya. Kalau makannya barangkali dari bagiannya pakir karena tidak punya usaha. Oh, betul. Ya. Tapi untuk ini agar usahanya maju, apalagi ini mujaki lagi ya. Ya terbakar kan. Ini udah mulai masuk diinvestasikan ini kayaknya Ustaz. Itu. Nah, dibayarkan saja, ini masuk gorimin saja dulu ya. Berapa ini utang kalau mau usaha lagi berapa modalnya? 10 juta misalnya. Gitu. Jadi nanti dibayarnya dari zakat. Beri saja oleh zakat. Tapi kan dia nanti mengeluarkan zakat lagi. Bukan sebagai keluarkan saja sebagai zakat jatah gorimin sudah beres itu, Ustaz. Tidak. Oh, tidak. Jadi dibayarkan ke sana. Dibayarkan. Diberikan modal. Utang. Itu sebetulnya sudah masuk gorimin ya. Investasi untuk hak gorimin. Tapi itu mah tidak perlu kembali itu Mas saja. Karena itu mah dibayarkan sebagai orang jatah ininya gorimin. ahli zakat. Itu muzaki gitu.
Jangan sampai orang ini tidak punya usaha, alih profesi jadi orang miskin, ya mujakinya tidak ada lagi. Sementara kita tidak bisa menggolangkan ini usaha sekalipun punya uang, kalau dia kan sudah ahli, hanya modal tidak ada. Itu gorimin. Kemudian wa fi sabilillah, fi-nya ada dua. Wa fisabilillah. Wa Fi lagi. fi sabilillah. Kan misalnya wa fil, Oh iya itu. Fi iya, yang tadi disebutkan. wa fi riqab, wa fi gorimin, wa fi Fisabilillah. Jadi bagaimana maksudnya Ustaz ini? Agak panjang, dibutuhkan ini. Bab fisabilillah yang mendapatkan harta zakat itu yang mana? Yang disebut dengan sabilillah itu segala sesuatu untuk li'ilai kalimatillah wal haq wal waya, untuk membuktikan kalimat Allah itu memang tinggi. Jadi pada waktu perang ya sabilillah diberikan kepada alat-alat perang, tidak diberikan kepada mujahidnya. Kan mujahid tadi kan fuqara masuknya. Bukoro iya tadi udah dijelaskan. Saya mau perang tapi saya tidak punya kuda, saya tidak punya senjata. Nih, ada dari bagian zakat. Jadi dikumpulkan dulu. Jadi milik Bukoro itu. Iya, dikumpulkan dulu di sini. Apa di Amil. di apa? Di sabilillah. Oh disabilillah. Jadi ada amilin, ada ini sabilillah khusus. Nah, ini diberikan oleh amilin kepada sabilillah. Nah, nanti sabilillah yang akan mengatur. Apabila sabilillah tidak ada, ya masuk amilin tadi yang harus mengatur. Jadi fisabilillah ini punya uang kas yang bersumber dari zakat. Ya, tapi tidak ini tergantung kepada prioritas ya. Nah Ustaz, kalau dari amilin sudah diberikan ke pengurus yang ada di fisabilillah, itu sudah berubah zakatnya belum Ustaz? Sudah mengeluarkan zakat, si amilin juga sudah memposkan ke sabilillah. Nanti bagian sabilillah yang akan mengatur kemana-kemananya. Tapi untuk membuktikan kalimatullah ya. Nah Ustaz, dari sini jelas Ustaz, di mana apa yang disebut dengan harta zakat itu. Seorang yang misalkan zakat dagang, dia sudah berusaha, artinya belanja, sudah punya modal, sudah punya keuntungan, artinya dia harus mengeluarkan zakat. Nah, kemudian diberikan kepada amilin, harta itu berpindah dari mujaki ke amilin. Dari amilin diberikan kepada yang berhaknya, mustahik. Nah, yang dimaksud dengan harta zakat itu yang mana Ustaz? Sehingga nanti kita harus masuk langsung ke tema Ustaz. Yang bisa diinvestasikan atau tidak zakat, harta zakat itu. Harta zakat yang ada masih di mujaki, atau yang sudah berpindah ke amilin, atau yang sudah diberikan kepada mustahik, masih disebut harta zakat. Nah enggak Ustaz? Ini Ustaz harus dibahas panjang lebar ini. Ketika seorang mujaki mau zakat dan uangnya sudah ada, dia belum zakat. Dia belum zakat. Ya, ini pijakateun. Ya, pijakateun nama aja. Ketika sudah diserahkan, dititipkan, diambilin, nah itu sudah zakat dia itu. Si mujaki sudah zakat. Tapi ada kewajiban amilin untuk mendistribusikan kepada mustahik. Nah, di sini amilin harus cerdas. Mana bagian fakir miskin? Jangan sampai tidak makan sama sekali. Kalau cukup makan ya silahkan. Gitu. Yang kedua, mana yang harus disimpan? Sebab seperti yang terakhir kan Ibnu Sabil. Kan Ibnu Sabil itu tidak serta-merta ada orangnya. Ya. Oh iya Ibnu Sabil. Kalau fakir miskin kan ada fakir miskin. Ibnu Sabil kan orang yang harus dalam kasus ada orangnya, tidak bisa begini. Ada Ibnu Sabil datang, oh kalau kemarin mah ada katanya, sekarang tidak ada, tidak bisa begitu. Ketika akan membagi Ibnu Sabil belum ada, kan dipegang dulu. Iya. Jangan sampai karena Ibnu Sabil tidak ada, bagikan saja semua. Ketika Ibnu Sabil ada, kita menyatakan tidak ada. Nah tidak bisa begitu, tapi ini harus dipegang dulu. Nanti ada bagian Ibnu Sabil. Jadi yang terakhir ya saja mustahik yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu artinya Ibnu itu anak jalan. Tapi sering diartikan yang habis bekal. Tapi ini juga harus diketahui. Oh iya. Tidak setiap orang yang habis bekal atau kehabisan bekal itu Ibnu Sabil.
Jadi yang Ibnu Sabil itu yang habis bekal di perjalanan gitu Ustaz. Iya, tapi karena apa dia itu? Untuk apa dia Iya. safar? Iya. Jadi ada untuk ibadah. Orang kaya kehilangan uang di Mekah. Itu Ibnu Sabil. Oh iya. Karena untuk ibadah haji. Ibadah haji. Ya, Dia haji. pergi untuk beribadah haji. Iya. Dia keluar. Kalau pulang kan tidak mungkin, gitu ya. Kemudian mengambil hartanya juga tidak mungkin, padahal dia orang kaya. Itu untuk ibadah. Yang kedua untuk mencari ilmu. Seperti anak-anak asrama itu. Oh iya. Iya itu. Banyak Ustaz yang. Ustaz Ihsan kan sebagai murabi asrama. Iya betul Ustaz. Nah, ini banyak orang kaya, tapi orang ini kan kelaparan. Mencari ilmu itu kan hukumnya wajib. Jangan sampai dia tuh berhenti dari pesantren dikarenakan tidak ada biaya. Nah ini masuk Ibnu Sabil. Oh iya biasa Ustaz ke Ustaz kan. Ustaz ini ada Ibnu Sabil ya. Nah, itu Jadi itu bagiannya ya. ditampung. Bagiannya Ibnu Sabil. Nah ada lagi Ibnu Sabil itu orang yang dai, pendakwah. Kan tujuannya menyebarkan agama. Kehabisan bekal itu. Apalagi Ustadz ini kadang-kadang ya mubalik gitu di Persatuan Islam tidak ada yang menghargakan pasang tarif kan. Kadang-kadang si Mustami itu begini, wah Ustadznya kaya ini punya mobil, sudah tidak jangan diamplopan misalnya begitu. Padahal mobil kan harus pakai bensin, ganti oli dan bayar supir, tol dan sebagainya. Nah misalnya. Iya gitu. iya. Nah itu apabila memang dia itu dalam safar, dia berhak. Mendapatkan. Yang ini ada lagi untuk silaturahim. Dia yang ibadah, yang mencari ilmu, yang menyebarkan dakwah. ilmu, ya pendakwah. Seperti itu. Persis kan mengirimkan apa? Oh iya dai-dai ke itu pelosok-pelosok bisa dari sabilillah. Bisa Ibnu Sabil kekurangan, tapi kekurangan kan di sana. Fakir ya, gitu. juga. Iya gitu. Jadi 3 bagian. Nah, misalnya, wah saya ini mau ke sana tapi tidak ada ongkos, gitu. Kalau makan sudah. Jadi dia berhak mendapatkan zakat. Jadi artinya zakat diberikan ke Dari orang bagian Ibnu Sabil itu dari pakai bagian fee-nya itu. Fee-nya itu bidang dakwah itu. Nah iya dititipkan Nah, bidang. kemudian untuk silaturahim, mencari ayah, mencari anak. Misalnya ada bencana kan? Ya. Bencana seperti di Aceh, iya, diambil oleh orang itu dicari. Kan harus ada biaya. Kan silaturahim itu hukumnya wajib. Kalau dia kehabisan bekal, datang ke Jakarta, oh udah pindah ke Bandung. Tapi ongkosnya sampai Jakarta, ke Bandung tidak ada. Nah itu Ibnu Sabil, karena untuk mencari anaknya, mencari orang tuanya, Ibnu Sabil saudaranya. berhak mendapatkan. Orang Islam tapi. Iya, orang Islam bisa. yang Orang kafir mah cuma itu, malap. maaf saja ya. Ada satu lagi, kalau nonton sepak bola kehabisan bekal, tidak apapun menang kalah. Jangan ngambil dari harta zakat. Jangan gitu. Saya kehabisan bekal. Memang kamu orang mana? Saya orang Bogor. Kesini mau apa? Nonton bola. Udah, jangan diberi. Itu mah dari pos yang lain aja dan dari zakat. Pertama paling-paling mengancam ya. Dari Oh iya Ustaz ini biar jadi kekuatan buat yang sekolah di Mesir sedang mencari ilmu saja. Iya. Kebetulan kan ada dari sini juga dari pesantren ini yang tahun ini Dari ke Mesir. Cikanitri. Iya dari Cikanitri. Saya kebagian di itu teman. Nah Jadi itu Ibnu berarti Sabil Ustaz, dia itu Ibnu Sabil. Kalau misalkan di sana kehabisan bekal bisa minta ya saja. Ya di sana mintanya. Tapi kalau Zakat, tidak, harta zakat yang ada di sana. iya, Nah, kan Ibnu Sabilnya di sana. Nah ini pemirsa Persis TV yang ada di Mesir punya bagian ini yang sedang mencari ilmu. Nah, Biasanya orang Arab langsung saja itu Ibnu Sabil gitu. oh jadi orang Arab udah paham itu Ustaz. Tahu Ibnu Sabil. Kadang-kadang mereka sabilillah gitu. Tidak menyatakan fukolo miskin. Jadi tidak perlu bikin proposal itu maksudnya. Ya mereka insya Allah mengerti. Alhamdulillah ya. Jangan salah itu. Jelas Ustaz tentang Ini mustahik untuk ya. menginvestasikan, misalnya fakir miskin sudah ya, sudah diberi itu sabilillah juga sudah tidak ada rikob, gorimin tidak ada, preman juga tidak Jadi ada. sekarang masuk ke investasi, zakat diinvestasikan, artinya harta yang sudah dipegang oleh amirin untuk didistribusikan itu ya saja, itu harta zakat berarti. Nah, boleh nggak yang itu diinvestasikan menurut keputusan Daun Hisbah seperti apa, Pak Ustaz itu? Itu lebih baik diinvestasikan daripada harta itu diam. Apalagi ada zakat berupa
benda bergerak seperti apa? Seperti kambing gitu kan. Oh, Kambing binatang ternak. paraban. Kan kita anakan. Jadi investasi itu adalah menanam modal, modalnya tetap, investasi itu hasilnya terus ngecor. Seperti bikin kontrakan. Ya, Nah, ya. itu kan paling-paling hanya pemeliharaan air listrik, kebersihan. Pasti menguntungkan. keamanan. Nah, ini modalnya kan besar, tapi keuntungannya setiap bulan ada. Jadi Dewan Hizbah membolehkan harta zakat diinvestasikan. Iya, itu lebih bagus. Asal jangan itu hilang itu. Tapi kan ini kan manfaatnya untuk yang lain juga. Tapi itu setelah memperhatikan fakir miskin didahulukan gitu. Iya, jadi fakir miskin itu dalam zakatul fitri juga didahulukan. Zaman Rasul juga ada yang itu kan unta-unta punya susu, susunya kan Oh, diperah kemudian dijual. Bahkan ada orang yang diberi nih sekian dirham, silahkan kamu gunakan untuk apa. Ternyata orang itu membeli kampak, kemudian hasil kayu bakarnya dijual ke pasar, kemudian dia bisa makan, kampaknya masih ada. Kata Rasul bagus itu. Nah itu kan investasi. Jadi investasi ada di kampak. ya. Nah, ada kampak dan tali itu investasi ini. Jadi menginvestasikan harta zakat bagian gimana Ustaz? Lebih jelas lagi Ustaz ini. Boleh nggak harta zakat diinvestasikan menurut Ustaz yang mengalami langsung sidangnya Ustaz? Iya, sini kan mengistimbat. Satu, menginvestasikan harta zakat dari bagian mustahik lembaga yang 4 itu ya. Hukumnya mubah. Menginvestasikan harta zakat dari bagian mustahik perorangan hukumnya haram begini. Ini orang kelaparan. Saya mau zakat, kita diinvestasikan dulu ini nanti hasilnya bulan depan. Nah, itu haram. Oh, itu maksudnya Itu begitu. harus saja dibagikan, jangan sampai yang 4 itu kelaparan atau haknya diambil, ya. Kecuali memang saya mau menginvestasikan gitu. Dulu juga ada itu sebelum zaman Rasulullah SAW. Ada buruh ya yang tidak diambil haknya, kabur. Waktu datang lagi dengan marah, mana hak saya gitu tuh. Sudah jadi sapi, sudah jadi kebun, itu investasi. Itu kan hak ujroh itu. Diberikan lagi kepada buruh itu. Iya, kalau kita mah enggak ya barangkali. Jadi Bagian rumah sakit itulah gitu. Nah, ini makanya orang ini mendapatkan pertolongan dari Allah sampai bisa menggeser batu itu. Batunya sebesar gunung itu dari amalnya itu. ya, ya jelas Ustaz. Jadi yang bisa diinvestasikan itu pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah adalah harta zakat bagian mustahik lembaga. Artinya kalau untuk perorangan nggak boleh diinvestasikan, itu harus langsung saja diberikan, yaitu kepada fakir dan miskin itu saja. Ya, jadi rikob, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil gitu. Sebab mereka itu kan diatur oleh Lembaga gitu. itu boleh diinvestasikan, Supaya bahkan berkembang. sebaiknya. Iya. Zakat itu artinya membersihkan dan mengembangkan, tumbuh an-numuw. Itu pemirsa Persis TV. Zakat harus sesuai pembagiannya. Zakat untuk yang tadi Ustaz jelaskan dalam hal ini lembaga boleh diinvestasikan, bahkan lebih baik. Karena zakat itu artinya selain membersihkan juga mengembangkan. Tapi kalau bagian zakat perorangan, fakir, miskin, mu'alaf, itu harus langsung diberikan. Harus segera diberikan. Biar zakatnya menjadi bermanfaat langsung ya. Ada lagi Ustadz untuk statement terakhir ini karena waktu juga Ustadz yang membatasi kita untuk menyampaikan ini. Artinya kalau menurut saya ini harus ada pembahasan lebih lanjut lagi ya, tadi ya tentang amilin. Harus dijadwalkan ini. Dijadwalkan ulang untuk pembahasan tentang amilin dan sebagainya tentang zakat ini. Maka Ustadz statement untuk closing acara ini. Para pemirsa TV Persis TV ya, dimanapun berada, ini kadang-kadang zakat ini terlupakan. Alasannya karena orang lain tidak tahu. Yang tahu itu adalah muzaki. Ketika
tidak ada yang menjemput, kadang-kadang juga hilang. Nah ini zakat lebih baik diserahkan kepada amilin. Kalau di Persis ada lembaga itu PJTU, tapi PJTU juga harus lebih memperhatikan apakah benar para mustahik ini sudah dapat atau tidak. Jadi bukan hanya membagi begitu saja berdasarkan yang datang, tapi harus mendata para mustahik terutama fakir miskin. Dan apabila ada hak dari lembaga fisabilillah, gorimin, ya, kemudian rikob, apalagi rikob sekarang tidak ada, hampir dikatakan tidak ada, dan untuk jaga-jaga ada ibnu sabil, maka ini boleh diinvestasikan dan dikembangkan supaya orang-orang merasakan zakat itu. Bahkan mungkin saja diinvestasikan kepada seorang yang ingin usaha, tidak punya modal, sehingga orang itu yang asalnya mustahik suatu saat kita harapkan menjadi muzaki. Amin. Amin. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparannya tentang hukum zakat yang diinvestasikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al Ustadz ini mewakili dari para ulama yang sudah bersidang di Dewan Hizbah mengenai hal ini. Ustadz disampaikan dan menjadi bagian dari sosialisasi keputusan Dewan Hizbah. Insya Allah pemirsa Persis TV, acara sosialisasi keputusan-keputusan Dewan Hizbah akan terus berlangsung setiap hari Rabu jam 4 sore. Makanya tongkrongin terus Persis TV channel setiap hari Rabu jam 4 sore untuk menyaksikan, memperhatikan sosialisasi keputusan-keputusan Dewan Hizbah. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh narasumber yang menyidangkan masalah-masalah itu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada acara sosialisasi keputusan Dewan Hizbah di Persis TV channel. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan menjadi amal soleh. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.